Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Iya, bertemu lagi dengan Bu Zeni. Kali ini kita masih membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 sampai dengan subtema 3. Kali ini Ibu akan belajar bersama kalian membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap semua belajar? Ya, kalau sudah siap, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Kali ini Ibu akan membahas sebuah materi, yaitu yang pertama, mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah, dan yang kedua tentang surat undangan. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita atau peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di dunia. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan menjawab pertanyaan yang disajikan, yaitu menggunakan kata 5W1H. Siapa yang masih ingat apa itu 5W1H? Ya, betul. Yang pertama adalah what atau apa. Itu untuk menanyakan nama. Kemudian yang kedua ada where atau di mana, itu untuk menanyakan tempat. Yang ketiga when atau kapan, itu untuk menanyakan waktu. Tempat, who atau siapa, itu untuk menanyakan orang. Yang kelima itu why atau mengapa, itu untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir how atau bagaimana, itu untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, simaklah paragraf berikut baik-baik ya, Ibu akan bacakan. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, berdasarkan paragraf di atas, ini merupakan paragraf narasi sejarah ya. Ada beberapa informasi yang dapat kita ambil atau kita dapatkan, yaitu perhatikan penjelasan Ibu berikut. Dalam pernyataan dalam teks dan jenis informasi berdasarkan catatannya 5W1H tadi ya, tapi kita tidak pakai semua ya, kita hanya memakai 3 kata. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Ini pernyataan dalam teks ya. Kemudian jenis informasi berdasarkan kata tanyanya, menggunakan kata tanya kapan dan siapa ya. Dalam kalimat itu dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris yang menjajahnya, kemudian kapannya pada tahun 1811 sampai dengan 1816.
Kemudian dalam pernyataan teks, mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dan Belanda melalui Perjanjian Tunta. Kemudian jenis informasi berdasarkan kata tanyanya adalah kita dapatkan menggunakan kata bagaimana. Dari kalimat itu kita dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Nah, yang kedua itu yang pembahasan kita yang pertama tentang teks narasi sejarah ya. Sudah paham? Ya. Nah, yang kedua kita membahas tentang mengidentifikasi surat undangan. Ibu yakin kalian semua sudah pernah melihat surat undangan ya. Nah, apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Nah, surat undangan biasanya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya adalah agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterima. Nah, surat undangan itu dibagi dua, yaitu surat undangan resmi adalah surat undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Kemudian yang kedua, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Nah, Ibu berikan contoh surat resminya ya. Ini berupa surat resmi anak-anak. Nah, kita akan membahas bagian-bagian surat resmi. Ya, yang pertama, nah, ini namanya adalah kop surat. Kemudian ini namanya tempat dan tanggal surat. Kemudian ini namanya adalah tentang perihal isi surat tersebut. Kemudian yang ini adalah nama dan alamat tujuan surat tersebut. Selanjutnya ini merupakan salam pembuka. Bisa assalamualaikum atau salam hormat. Nah, yang ini adalah inti dari surat undangan. Ya, isi surat undangan. Terakhir yang ini adalah penutup. Nah, ini contoh bagian-bagian dari surat resmi. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang surat tidak resmi. Nah, surat tidak resmi itu contohnya adalah surat undangan ulang tahun ya. Nah, bagian-bagian dari surat undangan biasanya yang pertama adalah kop surat. Kop surat resmi harus mencantumkan kop surat biasanya ya, untuk menunjukkan instansi yang mengirim surat tersebut. Kemudian yang kedua, tanggal pembuatan. Penulis harus menyertakan tanggal pembuatan dan nama tempat yang berada di bagian kanan atas surat. Nomor 3, nomor, lampiran, dan perihal. Ketiga bagian ini hanya berlaku untuk surat resmi. Nah, bagian-bagian surat undangan yang selanjutnya adalah 4, nama dan alamat tujuan. Bagian ini berisi nama dan alamat tujuan surat. Pada surat resmi, sebelum nama dan alamat menggunakan kata kepada YTH atau yang terhormat. Sedangkan pada surat tidak resmi menggunakan kata untuk dan buat ya. Yang kelima, salam pembuka adalah bagian awal dari isi surat. Salam pembuka berupa kalimat hormat kami, hormat saya, atau assalamualaikum juga bisa. Yang keenam, bagian isi merupakan bagian terpenting dalam surat karena maksud dan tujuan surat dituliskan pada isi surat. Biasanya berisi hari, tanggal, waktu, tempat, acara sebagai informasi bagi yang diundang. Nah, bagian surat yang terakhir adalah penutup, yaitu bagian akhir surat, bagian terakhir surat.
Nah, bagian terakhir surat ini, undangan resmi ini tidak sama dengan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi selain menuliskan paragraf penutup, juga menyertakan tanda tangan dan stempel dari instansi yang terkait. Tugas buku tematik 5G, evaluasi halaman 60, kemudian 112, 154, bahasa Indonesia saja ya. Nah, yang kedua buku LKS tematik 5G halaman 74 bagian atas yang atas saja. Kemudian evaluasi bahasa Indonesia halaman 95 sampai dengan 90. Nah, demikian pembelajaran hari ini ya. Jika kalian belum paham, boleh kalian putar ulang video ibu ini ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.